Halo rekan sipil sekalian, perkenalkan nama saya Dika Kurniawan Bangun, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, PSDK Lumajang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknologi Sipil, kelas 1C dengan nomor urut absen 2. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Denny Putra Arisdianto, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Gambar Teknik Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait cara membuat pintu pada denah dan juga membuat detail pondasi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Baik, rekan-rekan sipil sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat pintu pada denah gambar kerja. Nah, yang pertama itu kita menggunakan peta rectangle, lalu ukurannya itu 5 kali 15 untuk kusen ya teman-teman. Jarak untuk daun pintunya itu adalah 80. Kita menggunakan 80. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan polyline. Di sini ke sini 80. Nah, ke atas itu 15. Ke kanan 5, ke bawah 13, dan ke kiri itu 5. Kita bisa menggunakan C, enter. Nah, seperti ini. Untuk daun pintunya kita akan menggunakan polyline lagi. Dari sini ke atas itu 80, ke kiri itu 4. Ini ke bawah itu 80 lagi, dan C, enter. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana sih caranya untuk memunculkan garis dari bukaan pintu ini? Caranya itu adalah Alt, kita pilih Start, Center, End. Nah, untuk pintu pada bukaan ini kita menariknya dari atas ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita klik ke kiri sampai menemukan titik aim point, lalu klik. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat pintu di sebelahnya lagi, tetapi kusennya berada di sini ya teman-teman. Kemana kita bisa gunakan 50 saja. Nah, ini angle 5 kali 15. Untuk kusennya sama seperti tadi itu 80 ya saya. Kita lagi ke kanan 80. Nah, ke sini sebagai kusen 15, ke kanan 5, ke bawah 15 lagi. Nah, klik C. Nah, untuk kusennya itu berada di sini. Pintu masih berada di sini. Kita bisa polyline lagi, ataupun kita akan menggunakan kali ini rectangle juga bisa. Rectangle 4 kali 80. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan memunculkan garis dari bukaan pintu ini. Caranya itu sama seperti tadi ya teman-teman. Arc, Start, Center, End. Lalu dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini kan berbalik ya teman-teman. Kita bisa tekan tahan kontrol pada keyboard secara bersamaan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, kontrolnya dilepas. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mirrornya kita akan membuat lagi di bawahnya ini dengan rectangle, lalu jaraknya 50. Saya akan menggunakan 5 kali 15 lagi. Ini mungkin bisa saja ya. Ini untuk jaraknya sama seperti tadi 80 ya. Kita bisa menggunakan polyline. Bawah 15, jadi 5, ke atas 15, kanan C, enter. Seperti ini. Oke, sekarang untuk daun pintunya kita menggunakan polyline. Bawah itu 80. Oh, belum itu. Klik dulu. Sini, garis point 80. Ke kiri 4, ke atas 80, lalu C, enter. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana sih ketika di mirror itu kita bisa membuat garis bukanya? Tentu itu mungkin sedikit berbeda ya teman-teman, tetapi tetap menggunakan start, center, end. Tetapi itu kita menarik garisnya itu dari titiknya itu dari bawah. Oke. Titiknya ke bawah, lalu kita kontrol ya, tekan kontrol secara bersamaan sampai seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu tinggal diklik. Nah, yang terakhir teman-teman, kita bisa menggunakan ini, lalu 5 kali 15. Nah, ternyata. Oke, bentuknya sama seperti tadi, 80.
bawah 15, pokok. Kemudian caranya adalah tekan dulu ke bawah 15, ke kanan 5, ke atas 15, C, C, enter. Nah, sekarang kita buat berikutnya, yang kita pilih lagi. Ke bawah itu kita berikutnya 80, ke kanan 4, ke atas 80, kiri C, enter. Nah, sekarang untuk garis bukaannya kita juga menggunakan start center N. Lalu dari bawah ke atas. Nah, tinggal kita klik. Selesai. Sebagai penambahnya, kita bisa menambahkan garis lain di sini ya. Sebagai mungkin nanti itu sebagai pembeda elevasi keramik ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai cara membuat pintu pada zona gambar kerja AutoCAD. Baik rekan-rekan sipil sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari terkait detail fondasi. Langkah pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat fondasi batu kalinya dengan cara perintah line terlebih dahulu pada bagian bawah fondasi batu kali, dan kita tentukan sesuai dengan yang berada di exercise, yaitu ukurannya 80. Nah, seperti ini. Lalu menentukan titik tengah agar kita akan menariknya ke atas sebagai acuan. Saya akan menentukan seperti ini. Kiri 20, lalu ditarik ke kanan itu sebanyak 40. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita pindahkan ke atas dengan jarak 90. Seperti ini. Lalu kita tutup dengan perintah lain. Nah, ini merupakan yang akan digunakan sebagai fondasi batu kalinya nanti. Dan selanjutnya kita akan membuat unstamping dan juga pasir huruf di bawahnya. Kita membuat unstamping terlebih dahulu dengan menggunakan perintah polyline mungkin 10, lalu ke kanannya itu 80, atas ini, dan di bawahnya itu terdapat pasir huruf dengan ukuran 5 kali 80. Nah, kita akan membuatnya dengan perintah lain. Saya akan menarik acuan ke atas 5. Nah, seperti ini, lalu tinggal diklik saja di sini. Nah, seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat slope. Nah, untuk ukuran slope yang akan kita buat yaitu 15 kali 25. Dengan cara kita menggunakan perintah rectangle, lalu dari atas dari ke bawah itu 15 kali 25, enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sedikit detail dari slope tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat lapisan-lapisan dari para fondasi ini yang di atas fondasi batu kali. Terlebih dahulu, saya akan membuat berupa pembatasnya, yaitu dengan perintah polyline ke atas 85, kiri 30. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama, 85 ke kanan 30. Nah, kita akan membuat dari yang paling atas terlebih dahulu, yaitu lapisan granit ataupun keramik. Dengan perintah lain untuk meneruskan, sesuaikan dengan ini. Seperti ini.
bisa kita copy ke bawah. Granitnya kita buat dengan ukuran 2 cm perkiraan. Nah, seperti ini. Lakukan sama juga. Nah, di bawah granit itu beton terlebih dahulu ya teman-teman. Mengambil dari atas ke bawah itu di copy 18. Ke bawah adalah 18. Nah, seperti ini. Baik, untuk urutan pasirnya, saya akan menggunakan jarak dari bawah ke atasnya itu sekitar 10. Maka kita tinggal copy saja. Ke atas itu 10. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat untuk menutupi bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini sekitar 35. Bagian sisi kanan juga 35. Bentar. Baik. Setelah dari semua bagian itu, di bagian atas ini terdapat dinding. Nah, kita akan membuat dinding pasangan bata dengan cara kita menggunakan 50 saja untuk atas dengan perintah line. Dan bisa kita copy juga. Nah, seperti ini. Bisa kita buat penutup seperti ini ya teman-teman. Kita dari sini lalu kita ini seperti ini. Nah, untuk sisi ini bisa kita copy ke dalam itu dengan ukuran 2,5 ya. Nah, di sini juga. Nah, seperti ini. Baik, untuk langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu mengarsir. Mengarsir telah saya jelaskan pada video sebelumnya ataupun penjelasan sebelumnya, yaitu dengan mengklik icon ini. Bisa juga klik dari icon ini, lalu kita klik. Yang pertama itu saya akan menambahkan gravel. Nah, ini gravel. Lalu kita akan membuat ukuran daripada skalanya terlebih dahulu. Coba dengan 100. Nah, 100 mungkin terlalu besar. Kita coba dengan 75. 75 mungkin tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita close. Sebelumnya, sebagai pendahuluan, pondasi batu kali. Ini adalah bagian pondasi utama yang terbuat dari pasangan batu kali, berfungsi sebagai menyalurkan beban bangunan ke tanah. Untuk arsiran hedge selanjutnya, bisa kita buat yaitu rabat atau lapisan beton tipis. Kita akan menggunakan arc concrete. Lalu itu H enter. Nah, ini dia. Nah, letaknya itu di sebelah sini ya teman-teman. Sini kita tinggal klik, dan juga yang kiri kanannya bisa kita ubah skala terlebih dahulu jadi 2, 1. Nah, seperti ini. Nah, sebagai pendahuluan dari yaitu rabat dengan tinggi 6 cm merupakan lapisan beton tipis yang berfungsi sebagai lantai kerja dan penahan kelembapan sebelum pemasangan lantai utama. Selanjutnya kita close. Lalu untuk granit kita akan menggunakan edge juga. Di sini untuk granit sebagai simbol saya hanya menggunakan solid. Nah, kita bisa enter. Nah, ini merupakan granit ataupun keramik pada bagian atas dari lapisan beton tipis ini, ataupun yang disebut tadi dengan rabat. Baik, di bawah daripada rabat
ataupun lapisan beton tipis, terdapat pasir dengan tinggi 10 cm. Lihat, kita akan menggunakan arsan. Nah, untuk skalanya mungkin bisa kita gunakan 2 saja, seperti ini. Dan kita close. Sebagai pendahuluan dari pasir dengan tinggi 10 cm, lapisan pasir setebal 10 cm di atas rapat beton sebagai perata dan alas untuk pemasangan keramik. Baik, di bawah pasir, kita akan memberikan arsiran hards di bagian ini dan juga di bagian ini di beton pada bagian bawah. Kita akan menggunakan arsiran ANSI 31. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa kita ubah angle-nya. Saya menggunakan 45 untuk mengubah ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menyesuaikan dengan ukuran dari exercise. Saya perkecil menjadi 75 mungkin. Oh, lalu masih terlalu besar. Nah, 50. Nah, seperti ini. Kita bisa close. Dan selanjutnya, kita menambahkan hedge untuk pasir pada bagian bawah unstamping. Terlebih dahulu, menggunakan arsan ataupun sand. Kita ubah menjadi 2. 0,5 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yaitu kita close position. Nah, pada bagian ini merupakan unstamping. Unstamping akan kita gunakan perintah spline dan kita akan membuatnya secara manual. Nah, sebaiknya kita akan zoom terlebih dahulu agar bisa mendapatkan keakuratan seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti ini teman-teman. Mohon maaf jika kurang rapi karena saya belum terlalu clean. Maaf, masih pemula. Nah, kira-kira dari unstamping itu bentukannya kira-kira seperti ini. Nah, sebagai pendahuluan, unstamping adalah lapisan batu kosong di bawah pondasi batu kali yang berfungsi sebagai perataan dan drainase awal, teman-teman. Nah, di bawah dari unstamping dan pasir terdapat juga beton di bagian bawah. Kita akan mengarsirnya dengan perintah hards. Juga terlebih dahulu menggunakan arc concrete. Seperti ini. Untuk ini kita akan ubah menjadi 2,5 mungkin. Nah, 1,5. Nah, seperti ini. Dan di close. Nah, pada bagian terakhir, yaitu bagian atas, adalah pasangan batu bata atau pasangan bata. Kita akan hedge dan menggunakan ANSI 32. Nah, seperti ini. Kita ubah angle terlebih dahulu menjadi 0. Dan skala akan kita naikkan menjadi 100. Oh, terlalu besar. Kita bisa menggunakan 50 atau 25. Nah, seperti ini. Nah, kita close. Nah, kira-kira seperti ini dalam pembuatan detail pondasi. Baik, usai sudah,
pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komen positif dan juga saran ataupun kritik untuk perkembangan video selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.